Ya Allah, ya Qadim, ya derajat, ya Allah. Ini disematkan di sini. Derajatnya orang kaya, derajatnya orang dahsyat, derajatnya presiden, derajatnya menteri, derajat kita sematkan di sini. Kenapa harus derajatnya dulu harus ya Allah, ya Qadim, ya derajat, ya Allah. 4 ini. Di atasnya ya Allah sama. Bahwa semuanya ini Allah itu sendiri. Jadi itu kita sematkan. Di sini tempat wadai di tempat orang lain. Dipastikan lagi di orang lain. Kalau kita sudah memahami ini semua, dahsyat keberlimpahan apapun pasti terjadi pada diri kita. Ini di situ, ini ada penekannya, saya di sini. Nah, inilah mewujud Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengayomi anak-anak ini, yang tanda kutip tadi, ya otomatis Tuhan bersama kita. Bahkan mewujud pada kita sendiri. Kalau kita sudah terjadi seperti itu, ini sampai mengkorogi, maka apapun, mau kita apapun, keinginan kita, apapun akan terjadi. Kun fayakun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama saya ya. Hari ini tetap upak-upak rezeki, keberlimpahan. Apa yang kita dapatkan nah, untuk mendapat keberlimpahan itu kemana? Nah, di mana itu tempatnya keberlimpahan? Tempatnya rezeki. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Harus dipahami bahwa kita ini di mana? Tempatnya rezeki itu di mana sih? Nah, itu harus tempatkan pada di sini. Wadai disiapkan di sini. Benar ya? Hari ini kita akan membuat wadahnya supaya tidak salah paham, rezekinya biar nggak kemana-mana, masuk ke sini juga kita mendapatkan itu yang kita cari selama ini. Ya. Sama kayak ibaratnya kita ini suluk perjalanan. Kalau kita sudah menemukannya, ketemu sebenarnya artinya di situ, kalau sudah paham, insya Allah itu mudah, semuanya akan menjadi mudah, dahsyat, limpahan, cepat, ajaib. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, ya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, share, biar tidak salah paham. Dan amal panjenengan pasti terbalas, tidak akan yang terlewatkan. Oke, hari ini kita belajar tentang rezeki, tentang keberlimpahan, tentang menariknya. Supaya kita bisa mendapatkannya, gimana caranya, apa yang harus kita pahami. Nah, sebelum kita kemana-mana, kita harus tahu dulu. Rezeki itu semua ini rezeki, semua ini namanya kita mendapat kebahagiaan, kita keberlimpahan, kita mendapatkan serba kecukupan dan semuanya. Ini berarti rezeki, semuanya rezeki, kesehatan juga rezeki. Apa yang kita dapatkan semua ini adalah rezeki. Nah, kita ini belajar cara menariknya. Nah, pertama-tama yang harus kita kenali dulu, yang harus kita pahami adalah tempatnya. Itu di mana rezeki tempatnya. Jadi gitu ya. Jadi tempatnya itu ibaratnya misalnya air itu kan ada tempatnya. Misalnya apa itu gentong, lah itu tempatnya untuk minum. Ada lumbung, lah itu tempatnya padi, tempatnya menyimpan di situ tempatnya. Kita mencari di sana. Sama itu berarti lumbung ya. Nah, ini ada kolam ikan, misalnya kolam ikan. Nah, itu tempatnya kolam di situ. Kalau kita mau mencari ikan, di sana tempatnya.
Sama guys, dan semuanya pada puncaknya ya tetap ke Sang Yang Maha Tanpa Batas itu sendiri. Nah, semuanya di sana. Nah, di sini kita akan belajar rezeki. Jadi semuanya itu ada di tempatnya. Yang harus kita tahu dulu adalah tempatnya. Tempatnya kita taruh di sini. Kita taruh pada kita. Kita punya jaket kecil. Nah, kalau jaket besarnya ada di sana. Ada lumbung padi. Ada lagi apa begitu? Tempatnya gitu. Nah, misalnya dengan panjenengan bekerja juga kan tempatnya di mana? Nah, di institusi mana tempatnya bekerja? Misalnya jenengan pada misalnya driver, ya tempatnya di sopir, ada sebuah bus, ada sebuah apapun. Sama gitu. Tergantung di mana divisinya panjenengan. Nah, dalam hal ini kita merangkum, kita membuat ini semuanya, apapun pekerjaan panjenengan, apapun yang panjenengan jalankan, ini bisa tahu bahwa itu ternyata di sini harus kita tempatkan, harus sematkan di sini. Nah, tidak harus kemana-mana gitu, tapi di sini pada hakikatnya apapun ada, harus kita besarkan wadahnya juga, kita masukkan kita semua supaya rezeki bisa masuk di sini. Nah, di sini ternyata ini tetap berlaku nggih, hukum kebalikannya. Hukum semesta itu, hukum langit ini kebalikannya. Nah, jadi rezeki kita ini berada di tempat orang lain. Rezeki kita ini berada di tempat orang lain. Bahkan semuanya. Ini kebalikannya. Keberlimpahan ini juga di tempat orang lain. Kemuliaan kita juga di tempat orang lain. Semuanya di tempat orang lain. Yang sebenarnya kalau ini kita urut-urut ke atas, ya semuanya Sang Yang Maha itu sendiri. Bukan di kita sebenarnya. Cuman dari segi sanepan, dari segi diwujudkan di bumi ini, nah ini di tempat orang lain. Sebenarnya bukan kita. Sehingga kita tidak boleh kemenye. Kita tidak boleh merasa. Kita tidak boleh, bahwa ini saya, bahwa ini saya. Tidak bisa. Nah, kalau kita sudah menghilangkan itu semua, nah ini yang ajaib ini akan datang. Jadi bukan yang hukum logika lagi, tapi yang ajaib. Yang tidak bisa dilogika. Yang logika 1 tambah 1 ada 2, itu logika. Nah, yang tidak bisa jadi. Bisa jadi min 1, tapi justru plus. Kita punya uang 100, dikasihkan orang 100, justru ini menjadi berlipat-lipat. Ini yang ajaib. Jadi keberlimpahan kita, kekayaan kita, rezeki kita berada di tempat orang lain. Sehingga kalau kita mau mendapat rezeki yang banyak, kasihlah rezeki pada orang lain itu juga. Kebalikannya. Mau berlimpah, ya buat orang lain berlimpah. Mau kaya raya, buat orang lain kaya raya. Dan ini tidak harus banyak, tidak harus. Bagaimana bisa kita membuat orang kaya lain, membuat orang lain berlimpah kalau kita sendiri belum punya. Kalau kita sendiri masih back, nah gitu ya. Jadi kembali lagi ke yang di Al-Quran itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini kita belajar sama guru Haji Lukman kemarin. Itu sehingga hal yang sekecil apapun Jizaro ini tidak akan terlewatkan. Alam semesta ini akan merespon. Jadi tidak ada yang terbuang sama-sama, tidak ada yang terbuang cuma-cuma. Apapun amal panjenengan sekecil, nah, tapi jangan salah, yang jelek pun akan tercover, kita akan mendapatkannya, mendapatkan hadiahnya dari amal yang jelek tadi. Begitu juga amal yang baik. Nah, ini adalah yang luar biasa yang tidak diketahui banyak orang, yang mungkin diabaikan gitu. Ini bisa jadi kearifan lokal atau budaya orang kejawen, budaya orang lama dulu. Ada selamatan istilahnya. Selamatan ini sebenarnya kan sedekah ya. Ada lagi yang luar biasa kalau kita punya hajat apa? Ada jajan pasar. Nah, jajan pasar ini untuk anak-anak kecil. Yang ini yang notabene-nya ini murah. Jajan pasar ini murah gitu. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa
bahkan Rp500 untuk sekarang ini ada jajan pasar, makanan. Ini bisa selamatan. Nah, ternyata anak kecil yang dikasih jajan ini bungahnya hati, kesenangannya sama dengan orang yang besar dikasih rumah mewah, dikasih kendaraan yang dahsyat, yang besar, Pajero, Sport, misalnya, Fortuner, misalnya, Alphard, dan lain-lain. Sama hakikatnya seperti layang-layang dan sebuah Alphard. Layang-layang untuk anak kecil, untuk anak-anak, Alphard itu. Ini kedua-duanya kehilangan, sama, sedihnya sama, meratapnya sama. Jadi nilainya di langit katanya. Dan ini yang kita petik. Sehingga kita harus membuat dahsyat orang lain, membuat kaya orang lain, kita kasih. Ini, jajan pasar ini. Hari ini kita membuat yang kecil menjadi besar, nih, jajan pasar. Nah, kita buat ini, membuat menarik yang besar itu. Nah, kita buat, kalau kita belum bisa ngebosi dapur yang kaya itu, ya berlakulah seperti layaknya orang kaya. Kita kasih anak-anak miskin, kita kasih anak-anak itu. Yang mereka kebahagiaannya. Begitu juga uang yang 20.000 mungkin, ini lebih bermanfaat kemana? Kita kasihkan orang yang benar-benar butuh. Bahwa dengan uang 20.000 itu, orang yang kita beri, orang yang kita kasih ini, sangat alhamdulillah, betapa uang ini sangat besar. Ada nggak? Oh, banyak sekali orang yang butuh uang kecil itu. Yang mungkin kita tidak berguna, yang mungkin kita hanya untuk menghisap rokok saja. Untuk satu cepet rokok. Dan ini bisa bermanfaat orang-orang yang tidak bisa makan misalnya. Kelaparan, dia hanya bahkan seorang pengamen atau mungkin seorang pengemis atau mungkin seorang yang bekerjanya berat mendapatkannya bayaran yang banyak. Dan ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan ini, kita sudah tembakan, kita sasaran kita sudah kena. Benar-benar tembakan kita jitu kena. Nah ini kita akan mendapatkannya. Nah jitu dalam hal di sini bukan berarti yang misalnya kalau kita mengasih anak yatim kita berharap dapat. Kita hari Jumat kita berharapnya 70 kali lipat. Kan biasanya seperti itu, banyak berbondong-bondong orang kalau Jumat kita membuat jajan, membuat apa, dikasih di masjid-masjid itu. Nah itu juga betul, tapi yang tembakan yang benar-benar jitu bukan seperti itu. Kapanpun, dimanapun, waktunya, ini tidak pengaruh. Yang pengaruh, orang ini sangat butuh banget yang kita tembak itu. Yang kita kasih 20 contohnya, yang 20, ini benar-benar orang ini, hari ini, kalau ini ada uang, ini dia bisa makan, bisa membuat anak-anaknya ini, dan ia bisa semangat lagi bekerja karena hari ini tercukupi. Nah, seperti itu. Jadi, tidak harus nunggu hari Jumat, hari ini, saat ini juga. Itu yang harus kita tanamkan di sini. Tapi bukan karena nanti kita dapatnya, bukan. Sehingga kemarin ada cerita seorang yang, tanda kutip, orang yang tidak baik, orang yang pekerjaannya jelek, yang pekerjaannya hanya kasih minum saja seekor anjing, yang kalau tidak dikasih minum ini anjing ini akan meninggal dunia, akan mati. Hanya dikasih itu saja, seteguk mengasih minum, maka orang ini terselamatkan dari api neraka. Sehingga ditebus dosa-dosanya yang kotor itu. Semuanya itu hanya inilah. Ini kisah benar apa tidak, tapi ini yang terjadi. Ini mau memberi pelajaran pada kita, ini seperti itu. Nah, di sini tadi kembali lagi ke laptop, dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka di mana tempatnya itu, yaitu tempatnya di orang lain. Tempatnya di orang lain. Jadi lakukan saja untuk orang lain. Maka keajaiban akan terjadi pada diri kita. Apapun soal permintaan, soal keinginan kan bisa kemana-mana gitu. Kalau kita sudah ini
membuat kekuatan itu, membuat ini menjadi dahsyat ya dengan doa-doa, dengan apa? Dengan membuat dayanya, mendayai dengan daya ilahi, dengan daya, ya itu tadi caranya. Supaya kita dahsyat menarik semuanya ke berlimpah itu sendiri buat mereka. Yang butuh, yang benar-benar saya tembak kita harus jitu. Harus apa namanya? Akurat, dahsyat. Tidak melencet. Sama gitu. Jadi tujuan kita, hati kita juga harus diluruskan supaya kita tidak salah paham. Jadi seperti itu, gitu. Seperti itu. Jadi tempatnya saja kita harus tahu tempatnya berada di orang lain. Dikisahkan dulu ketika Nabi Musa bertanya pada Tuhan, pada Allah, wahai Allah, mana yang membuat panjenengan senang amal aku ini, ibadahku, salatku. Ternyata Tuhan tidak membuat semua itu senang. Tidak berpengaruh apa-apa. Semua untuk dirimu, semua untuk dirimu, posomu, zakatmu, amal baikmu, semuanya untuk dirimu. Nah, ada tanda kutip, saya di sini berada di pada orang-orang yang ini kelaparan, orang yang lagi kesusahan, orang janda saja yang tidak bisa makan, bukan janda muda, gitu. Bukan janda muda dan kaya, bukan. Nah, disitulah. Ini apa ya? Sebuah instruksi atau tapi tidak. Ini di situ, ini ada penekannya, saya di sini. Nah, inilah mewujud Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengayomi anak-anak ini yang tanda kutip tadi, ya otomatis Tuhan bersama kita. Bahkan mewujud pada kita sendiri. Kalau kita sudah terjadi seperti itu, ini sampai mengkorok, maka apapun mau kita, apapun keinginan kita, apapun akan terjadi. Kun fayakun. Jadi seperti itu. Nah, untuk konsep ini kita berbalik lagi, tetap pada orang lain, hanya di orang lain saja. Sebenarnya kan gitu. Selama ini apa ya? Kita hanya mementingkan diri. Selama ini, ya memang sifatnya manusia seperti itu. Fitrahnya manusia ya itu. Untuk dirinya sendiri, untuk golongannya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya, semuanya. Jika di pemerintahan ada istilah nepotisme. Seperti itu. Tanda kutip tidak boleh kan gitu. Hari ini pun di pekerjaan-pekerjaan lagi, kalau bapaknya sudah bekerja di satu tempat, maka anaknya tidak boleh. Istrinya, suaminya juga tidak boleh di situ. Nah itu istilahnya. Ini dari tanda kutip dari ini tadi. Nah, jadi kita harus orang lain saja. Bisa enggak? Selama ini. Ada enggak orang yang mementingkan? Ada. Tapi tidak banyak. Hari ini. Dan kita kalau bisa seperti itu, maka sebenarnya kita sudah memboyong sendiri keberlimpahan itu, kekayaan kepada kita. Kalau kita sudah baik-baik pada orang lain, nah, tanda kutip, nah, otomatis kita sudah membawa ke sini semua. Itu semua kita boyong. Ibaratnya, apa itu? Ibaratnya kita lumbung padi itu, ya menjadi milik kita. Nah, sama, karena di tempat orang lain. Sama, kekayaan juga gitu. Kalau kita sudah membuat kekayaan, sebenarnya kekayaan itu sudah ada di sini. Berlimpah itu juga membuat orang lain berlimpah saja. Kita harus sematkan di sini. Sekali lagi tempatnya dulu dibawa ke sini tempatnya. Kalau di guru kita kemarin, guru kita Gus Imron, yaitu kita harus menyematkan di sini. Menyematkan di sini. Ya Allah, ya Qadim, ya derajat, ya Allah. Ini disematkan di sini. Derajatnya orang kaya, derajatnya orang dahsyat, derajatnya presiden, derajatnya menteri, derajat kita sematkan di sini. Kenapa harus derajatnya dulu harus ya Allah, ya Qadim, ya derajat, ya Allah. 4 ini. Di atasnya ya Allah sama. Bahwa semuanya ini Allah itu sendiri. Jadi itu kita sematkan. Di sini tempat wadai di tempat orang lain. Dipastikan lagi di orang lain. Kalau kita sudah
memahami ini semua, dahsyat kebelimpahan apapun pasti terjadi pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Rasul menembus tanpa batas.